Maka sampai kalau kamu pengen mati ada 3 enak. Mati VIP, undangan. Mati undangan jadi VIP. Sampai kalau pengen mati VIP ada. Kalau VIP kan di atas ini VIP di undangan semua ini. Betul. Kalau yang di sana kan sudah nggak undangan. Datang dengan sendirinya ya ada dapat berkatnya, ada yang enggak. Ya duduk di bawah-bawah dekat bot itu kan bukan undangan. Kalau yang undangan ya enak di sini kan ada makanannya. Ini undangan. Ini undangan semua di sini. Makanya kalau mati kok undangan itu paling enak. Siapa yang diundang sama Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hati-hati yang sudah tenang. Irji'i ila rabbiki, balik kepada Tuhanmu, balik. Nah ini yang susah, karena punya hati yang tenang itu nggak mudah. Hati itu kan ada di dalam jasad, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat salahal jasad, wa idza fasadat fasadal jasad. Ini hati itu seperti air. Ya. Air di gelas ini, jasad itu gelasnya, hati itu airnya. Air ini bergerak tidaknya tergantung gelas. Kalau gelasnya dingin ya hatinya dingin. Tapi kalau gelasnya gini-gini, ini tuh lupa. Makanya orang kalau mau diajari hati yang tenang, tubuhnya dulu tenangkan. Makanya di pondok-pondok ada namanya tareko, ilmu menenangkan jiwa. Makanya suruh duduk, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena mata ini nggak bisa nyebut, ya disuruh melek. Karena tangan nggak bisa menyebut Allah, dikasih tas B. Karena kepala nggak bisa bunyi, disuruh gede. Karena lutut nggak bisa bunyi, disuruh sila agar tenang. Nanti diulang, ya Allah, 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 lama ya kan? Nah itu makanya tidak ada pelajaran khusus untuk menyongsong menjadi orang yang punya nafsul mutmainnah. Dan itu ada ilmu yang namanya ilmu tariqah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti kalau lama-lama kita latihan, tenang juga. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mata tenang. Mata lihat sesuatu, masya Allah, irji'i ila rabbiki, semua dikembalikan kepada Allah. Tenang. Mata, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiba-tiba mata lihat istrimu, alhamdulillah, istrimu gemuk. Gak tak kasih makan seminggu juga datang. Sehat. Telinga, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Keluar masya Allah. Kembali semua kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, terbiasa itu kena telek ayam, masya Allah. Tangan kena barang panas, subhanallah. Gak ada sesuatu yang tidak kembali kepada Allah. Tapi itu perlu latihan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah itu makanya orang kalau sudah hatinya tenang, lihat ayam naik masjid, alhamdulillah. Anak naik masjid, alhamdulillah, ya Allah. Ayam naik masjid, pinter. Kok belum begitu jerot, alhamdulillah. Ada ayam pinter naik masjid sampai nelek, nyeret ini. Akhirnya santri Fauzan yang belajar fikih bisa praktek toharoh membersihkan telek ayam dengan masjid. Makanya sampai kalau pengen tenang ke sana, cepet datang ke sini, cari saya balikan toreko. Nanti kan dia cari, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mulutnya, ya Allah, 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 ya Allah. Ini sebenarnya pelajaran dasar untuk membuat hati menjadi tenang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena kalau sudah dilatih terus, semua akan dikembalikan kepada Allah. Dengar suami ngorok, oh alhamdulillah, suamiku masih ngorok. Tanpa tak tengok saya tahu dia masih hidup. Apa ya saya? Semua kembali, dan itu aja yang diminta. Kembalikan semua kepada Allah. Allah lagi ya Allah, 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 Allah.
bilang sama Yai, saya mau belajar. Wiridannya berapa? Yai, wiridannya 100 kali, saya bisa tidak kuat Yai. Terus berapa kuatmu? 5 aja. Saya 95 siapa? Tapi Yai. Gak apa-apa, tawar-menawar. Akhirnya kiainya punya tanggungan 1 miliar. Karena santrinya banyak, wiridan 1 miliar. Kiai masih sempat ke kota, masih sempat ke kebun, masih sempat ke kolam, masih sempat naik-naik. Walaupun tanggungan wiridannya Pak, ya Allah, astagfirullahaladzim, 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 adada ma khalaqallah, astagfirullahaladzim, adada ma khalaqallah, astagfirullahaladzim, adada ma khalaqallah. Nah beres. Sebagaimana hitungan ciptaannya Allah, udah pikir semua itu cuma dilihatkan. Selesai. Jadi nggak jadi. Kenapa kiai di sini wiridan tenang? Ini kan ada sama pola Allah. Jadi sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah masuk kategori orang sudah belajar matinya orang belajar mati yang diampuni oleh Allah. Makanya ya ayat wa nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan, artinya ridho dulu baru dirida. Ini bukan mardiatan radiyah, jadi kita ridho dulu dengan ketentuan Allah. Tapi harus latihan ya Allah. Makanya orang Hindu itu ridho aja semuanya. Hutang Indonesia itu pada kelompok mereka karena menyebabkan orang menjadi lebih rendah hati, semua dikembalikan kepada Allah. Tapi kan juga gak mudah yang namanya radiyatan mardiyah, ya, nafsul mutmainnah, ya sudah daripada sudah deh fadkhuli fi ibad, dia udah masuk rombongan kaum hambaku. Makanya kemudian kita ini pengen menjadi bagian dari rombongan fadkhuli fi ibadi. Nah itulah makanya orang itu ya sudah susah, ya udah ikut rombongan aja. Daripada mikir sendiri susah, ikut rombongan aja. Kalau ada call datang biar diakui rombongan. Kalau ada orang kiai doa ikut biar dianggap rombongan. Walaupun sekalian bawa rombong bakso nggak apa, yang penting diakui rombongan. Makanya ada namanya jamiah kesadaran ikut rombongan. Makanya kiai santri itu nggak cerewet. Karena apa? Kesadaran rombongan fadkhuli fi ibadi. Makanya kalau sampai kayak gini kan pengen diakui rombongan dari sohibul khol. Ikut rombongan. Ya kebagian duduk ya syukur, enggak ya enggak apa-apa. Makanya santri itu pengen semua jadi cepat khol mana. Pengen kemana ikut rombongan, pengen mana ikut rombongan. Gak ada. Kalau yang lain kan nggak mau jadi rombongan, langsung ikut rombongannya sahabat, masih pintunya dipasang, cimbrangnya dipasang, ya sudah. Akhirnya banyak yang konslet karena nggak ikut ahli sunnah wal jamaah. Luar jamaah itu rombongan, gitu rombongan. Makanya kita selalu ikut, ya sudah ikut rombongannya Kiai Hasyim Asy'ari, kita ikut rombongannya Al-Fauzan 1 sampai 8. Itu lah Kiai Hasyim Asy'ari pasti ikut rombongannya Kiai Soleh, Kiai Khalil, Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari ikut rombongannya Kiai Khairon Purwodadi. Kiai Khairon ikut rombongannya Kiai Abdul Wahid Solotigo. Kiai Abdul Wahid Solotigo pasti ikut rombongannya Kiai Abdul Halim Boyolali. Kiai Abdul Halim Boyolali pasti ikut rombongannya Kiai Sufyan Tuban. Mbak Sufyan ikut rombongannya Mbak Jabar Lirik. Mbak Jabar ikut rombongannya Mbak Abdurrahman Lasem. Mbak Sambu ikut rombongannya Mbak Pangeran Benowo. Mbak Abdul Halim ikut rombongannya Kanjeng Sunan Kalijaga. Dari Joko ikut rombongannya Sunan Gunung. Mbak Gunung ikut rombongannya Sunan Ampel. Bang Ampel ikut gurunya namanya Mbak Ibrahim Asmoro Bondi. Ikut gurunya namanya Syekh Jumadil Kubro. Ikut gurunya namanya Said Muhammad Fazih. Ikut gurunya Said Ahmad Jalaluddin Sampah. Ikut gurunya Said Abdul Malik Mongol. Ikut gurunya Said Alawi Amil Fatih. Ikut gurunya Said Ahmad Sofian Berban. Ikut gurunya Said Ali Khalid Basam. Ikut gurunya Said Alwi. Ikut gurunya Said Muhammad. Ikut gurunya Said Alwi. Ikut gurunya Said Ubaidillah. Ikut gurunya Said Ahmad Al-Bajir.
ikut gurunya Syekh Ihsan Hakim, ikut gurunya Syekh Muhammad, ikut gurunya Syekh Ali Uridi, ikut gurunya Syekh Ja'far Shadiq, ikut gurunya Syekh Bakir, ikut gurunya Syekh Ali Zainal Abidin, ikut gurunya Sayyidina Hasan Husain, ikut gurunya Sayyidina Ali. Nah ini yang ikut langsung ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah namanya kesadaran rombongan. Nah yang lain nggak mau ikut rombongan ya udah. Langsung rombongannya Rasulullah, kembali Quran sunnah. Makanya dia lupa bahwa sahabat itu adalah murid langsungnya Rasulullah, orang Arab asli, jenggotnya masih sama, yang dimakan masih sama kurma, makanya bisa sama persis. Dan sampean yang dimakan soto, makan 3 jari atau cara kacang. Sahabat itu namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lain. Nggak ada sahabat namanya Joni, nggak ada. Karena sahabat itu pengikut pertama. Setelah sahabat Rasulullah meninggal, pengikut berikutnya namanya tabi'in, pengikutnya sahabat. Nggak ketemu sahabat, ketemu tabi'in, pengikut ini namanya tabi'ut tabi'in, pengikutnya pengikut. Kalau nggak ketemu sama tabi'in, ketemunya tabi'ut tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in. Nah, terus kita tadi itu namanya apa? Tabi'ut. Panjang. Sahabat korban unta masih bisa, sini korban unta tangkap polisi karena nyuri untanya ke pembina. Itu makanya ahli sunnah wal jamaah itu orang punya pengertian. Oh ini wal jamaah sekian ini, wal jamaah sekian ini, wal jamaahnya Kiai Yahya Stakuf ya wal jamaah milenial, wal jamaahnya Kiai Said Akil kemarin, yaitu berarti masih antara analog sama digital. Nah sebelumnya eranya Kiai Hasyim, kita sudah punya Indonesia dengan kokoh. Eranya Kiai Hasyim masih perang melawan Belanda, masih merebut merah putih sampai terjadi korban di Surabaya. Era kita sudah gak minta merah putih, korban nyawa, cukup ini tak. Makanya kalau ada orang sekarang mengatakan merah putih itu bid'ah, saya itu aneh sama orang ini. Dulu merah putih itu minta nyawa. Orang Jawa Tengah itu kalau pengen merah putih biar gak ditembak Belanda, taruh di atas rumah. Yang rumah dikasih tebu, yang rumahnya satu dikasih pisang, yang rumah dikasih kelapa, yang rumah dikasih padi, pisang. Nah nanti kalau Belanda masih curiga bahwa tumpeng sama ingkung makan, kata Belanda, oh cuma mau makan tapi Belanda nggak tahu begitu tumpeng ingkung habis, ya padi mengering, pisang rontok, kelapa mengering, tebu mengering, yang tersisa tinggal merah putih di negara kami anak Indonesia. Nah begitu di Surabaya Belanda langsung marah karena merah putih biru disobek birunya. Kita perang 10 November mengeluarkan resolusi jihad. Resolusi jihad tertanda tanggal 22 Oktober, meledak 10 November. Yang 22 Oktober hari pahlawan, yang 20 hari santri, yang 10 November hari pahlawan. Dulu kita nyawa, sekarang kita gini dong. Yang kita, yang musyrik ini pasti zaman perang nenek moyangnya Badar Dadu. Atau kalau nggak mata-matanya Belanda. Jadi kita enak. Tiba-tiba nggak mau merah putih, lebih suka bendera Filistin. Iya, kaum muslimin harus kita bela. Nggak ada orang melarang, ayo dibela Filistin. Tapi Filistin nggak bisa menyelesaikan problem dalam negeri. Pasukan kemerdekaan nggak mau rukun antara Hamas, Fatah dan yang lain itu ribut. Makanya mereka nggak bisa merdeka dengan sempurna. Indonesia kenapa bisa merdeka dengan sempurna? Karena setelah kemerdekaan, pasukan kemerdekaan rukun dalam TNI Polri. Yang nggak mau rukun sikat. Begitu aja. Itulah yang menyelamatkan Indonesia. Ya PRRI, pemerintah, DITI, PKI, habis semua. Karena apa? Demi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini NU selalu di situ. Makanya kalau NU sudah gerak habis semua, NU masih diem. Ya Allah, diem. Lah orang-orang sini coba seluruh gerak. Ada berapa ribu orang? Itu digerak.
digerebek sama 8 Fauzan, habis. Gak usah sumbangan dari Buntut, gak usah dari Kasih. Mereka gerakkan Fauzan mengeluarkan seluruh santri Fauzan di 8 pesantren turun. Habis. Umatkan ini kita gak mungkin melakukan itu. Ya sudah, kita lihat saja. Karena kalau naik motor ngeng-ngeng dibiarin aja, sekernya pasti patah sendiri. Akhirnya patah juga, patah, gitu. Jadi apa sebenarnya? Makanya kesadaran rombongan ini mahalnya luar biasa, dan itu di NU ada. Makanya kesadaran Jamiah ya sebenarnya daripada pusing, kita ikut rombongannya, rombongan yang paling keangkut udah duduk ya Allah. Makanya kalau ada rombongan ini datang aja, walaupun tidur nggak apa-apa. Kalau mulai matanya ngaji, kalau dengerin telinganya ngaji. Kalau tidur pokoknya ngaji. Nanti paling malaikat begitu marah buka Allah, kok Allah? Marah buka Allah. Kamu ini goblok. Dia cari Allah malah punya keluarnya Allah. Malaikat kuat, jangan, kata malaikat Rokib. Berarti ini bilang Allah ini apa? Allah ini. Iya, ini dah baru. Ini sudah. Aku udah mau belajar. Udah, setiap pengajian datang ini lu catatannya. Baik atau rekor juga ikut, pengajian juga datang. Kita kok tidur? Ya nggak apa-apa. Kalau melek berarti matanya ngaji, ya kan? Kalau dengerin telinganya ngaji, lah kalau tidur gini berarti bokongnya bokongan. Saya udah bokongmu masuk surga, bokong. Jadi makanya kesadaran rombongan itu penting. Jangan datang aja deh mau ngantuk-ngantuk juga kecatat bokongnya. Nah itu makanya sudah jadi sesama kaum muslimin yang rukun, yang ini. Kalau ada yang bergerak aneh-aneh, itu sudah ada yang ngurus polisi sama TNI, ini TNI-nya yang ngurus, polisinya TNI ngurus itu, polisinya yang ngurus. Ya kalau nggak tahu di mana letaknya, minta tunjuk Banser, tahu Banser itu. Karena yang diolok-olok pasti NU, tapi kalau NU bertindak nggak boleh, karena NU bukan aparatur negara yang boleh bertindak adalah petugas keamanan baladin. Jadi makanya Indonesia tentu lahirkan diri mati kan. Suriah itu nggak bisa pengajian begini. Seluruh penduduknya yang mau bikin negara Islam sekarang ngungsi ke Eropa. 90% sekarang di Eropa tidak lagi beragama Islam. Alasan syar'i malah berubah menjadi murtad. Itu namanya pemurtadan syar'i. Jadi lagi gila. Jadi dunia ini baik-baik saja terkait dengan gerakan ini. Enggak, makanya tenang aja. Ikutlah rombongan. Kalau negara menjadi rombongan ikut. Negara mau pindah ibu kota, ya sudah, pindahlah ke IKN. Ya kan pindah ke kota, ya ada masalah. Saya dukung kalau pindah daripada kita perang. Ya perang lah, kita ditipu sama Inggris. Inggris menipu Indonesia dengan memberi Singapura dan Malaysia 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Nah, kan kita jam 8 sampai jam 10. Itu pelanggaran waktu internasional. Artinya apa? Bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Saham yang baik habis di Singapura dan Malaysia, yang jelek baru masuk Indonesia. Tempat jenuh buang anak gimana? Kutai Kartanegara pertama kali ada di kawasan Indonesia di Kalimantan tempat jenuh buang anak gimana? Ya, makanya alhamdulillah kita ini sampai pada tahap ini kesadaran rombongan. Makanya duduk ini yang bikin rombongan sering-sering ya itu bikin rombongan ngaji, rombongan selamat, rombongan ya semua yang bodoh-bodoh di belakang itu bisa ikut rombongan yang terima ngorok. Makanya kalau ngaji bawa kopi, biar kalau tidur bokongnya tetap bokongan ngaji gitu. Nah itu dalam milih yang mana? Milih yang pertama ya biasanya dulu pasti datang, milih yang kedua ya syahid, ada orang kafir. Jadi kita ya rombongan, makanya fadkhuli fi
di baru wadkhuli jannati. Kalau pengajian ini masuk surga, yang nyuntik ya itu masuk surga. Rombongan Pak tentara ini ya itu masuk surga. Walaupun tentara kalau sholat yang dipikirin itu ada sepatu. Oh, tiba-tiba berarti ya sepatu kehujanan. Ya kan? Kalau petani, tambah kehujanan. Kalau yang kiai, ya Allah, nanti malam masih ngasih di Kerawang, ya Allah. Kalau yang kecapean, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mau tinggal ada, lama. Semua orang punya problemnya masing-masing. Kesadaran ikut rombongan itu luar biasa, hanya terjadi dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Insyaallah, udah ini aja dulu, nanti kapan-kapan kita lanjutkan. Kerawangnya jauh, saya takkan Kerawang. Nanti baru sama Pak Tuli, ini kok di masjid kita jadi masih panjang karena hall itu ditarik mundur. Nanti tak ceritain kapan-kapan, jadi biar nggak salah paham. Saya datang lagi dan saya kalau nggak kapok. Kalau nggak kapok ya udah. Ya kapan-kapan saja bilang. Ini penting dijelaskan kayak begini. Agar apa? Kita punya ketenangan bangsa dan negara, kita punya ketenangan sebagai manusia, kita punya ketentraman dalam beragama. Jadi aksani takwil terjaga, aman wa amil sholihah terjaga, balatul amin terjaga. Nah, insya Allah inilah yang namanya baldatul thayyibatul rabbul ghafur. Al-Fatihah. Rahul ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau anak kecil kan begitu. Ini sebelumnya ikut kolnya, ada kol. Ada lagi anak perempuan mana? Itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'ala ridwanik. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil khair. Allahumma khtim lana bil qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa huwa al-muslim khatimah. Ya Allah, haram. Rabbana yuqim sholata faj'al minal nasi tabi'in wa mashhurun. Ij'al auladana خير اللي بلغ اسمهم وحسن قاصدنا وقصد الآخرة وارزقنا رزق الحلال والولي بينهم أدنى وشيخنا وجداد وجداتنا بهم الشيخ محمد الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا اجرهم من ربنا معهم وغفر لهم. اللهم اجعل قبرهم متبرات الجنان. اللهم اجعل امتهم رجعا نقول محمد رسول الله. يا عبد الله ان الى ربك الذي انت مرضيا وادخلي في عبادي وادخلي في ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا فاعلم ربنا وعلمنا من قبل رسول على محمد وعلى كل نسيان بنور جبريل احدنا من ادم شعائر الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار. اللهم صل على المسلمين وعافنا المسلمين وقنا الذنوب يوم شرف الشيء في الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.